Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita muliakan Bapak Bupati kita, Bapak Kiai Dawam Raharjo. Saya tambahin Kiai tadi, karena ketika berpitato melebihi Bapak Kiai. Amin ya Rabbal Alamin. Agada ini anggota DPD kita yang kebetulan mahasiswa saya. Ini banyak mahasiswa saya di sini. Pimpinan ma'had, sekeluarga besar, para alim ulama, para kiai. Di sini ada rais syuriahnya, tanfidhiyahnya, tokoh masyarakat, Bapak Camat, para lurah sekalian, hadirin dan hadirat sekalian, orang tua, para wisudawan, wisudawati yang saya banggakan. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, siang hari ini kita berkumpul, kita bersilaturrahim dalam acara wisuda, tahfiz dan hafalan kutub yang ke-17 yang diadakan oleh Pondok Pesantren As-Sahil yang kita cintai. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini dicatat sebagai amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan bukti cinta kita kepada Al-Quranul Karim. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan, kita persembahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan pengikut beliau, termasuk kita di sini insyaallah ila yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tadi saya sudah diminta untuk membaca Al-Quran. Masih ada sisa-sisa masa muda lalu. Saya qari tahun 75. 76 saya sudah berangkat ke Arab Saudi untuk studi dari S1 di Madinah Al-Munawwarah, S2 dan S3 di Makkah Al-Mukarramah. Pulang saya bawa ijazah doktor S3 dan bawa istri, anaknya sudah 4. Ini istri saya hadir nih, tolong berdiri nih Bu Ustazah Fatimah. Ibu Ustazah ini anaknya Kiai Abu Abdillah As-Saggaf, Pondok Pesantren Darul Ma'arif Teginenang. Saya kalau liburan saya ke rumahnya beliau karena kakaknya satu angkatan sama saya. Ternyata kehadiran saya melirik seorang wanita yang cantik, akhirnya saya pinang sebagai istri saya. Langsung saya bawa, 2 tahun saya tinggal. Ketika saya S2,
Beliau saya ajak tahun 80 ke Makkah Al-Mukarramah berjuang dan akhirnya dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala 4 orang anak. 1 laki, 3 perempuan. Di Indonesia dikasih lagi 2 orang anak laki-laki semua. Jadi anaknya 6, cucunya sudah 12. Tapi kelihatan masih muda ya. Amin. Itulah berkat Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita hafal Quran, insya Allah awet muda. Amin. Bebas penyakit. Amin. Yang perempuan cantik terus. Amin. Yang laki-laki ganteng terus. Amin. Tidak perlu pakai make up itu. Amin. Amin. Itulah Al-Quranul Karim. Saya diminta untuk menyampaikan tausiah. Insya Allah tausiah saya nanti sampai jam 1. Kita istirahat dulu, makan, sholat, kita lanjutkan lagi sampai dengan sholat asar. Amin. Yang amin ini semuanya tidak ikhlas. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita akan berbicara keistimewaan Al-Quranul Karim. Tadi disampaikan oleh Ra'i Surya kita bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat. Mukjizat itu artinya sesuatu yang luar biasa yang ada di tangan para nabi dan rasul untuk membuktikan kebenaran dari kenabian dan kerasulan mereka. Di samping makrunan bitahaddi, ada unsur menantang. Siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah, ciptaan manusia, penuh dengan kedustaan, dongeng-dongeng masa lalu, buktikan. Datangkan seperti Al-Quran itu. 30 juz, 114 surat. Ternyata tidak mampu. Dalam surah At-Tur ayat 34. Turun tantangannya 10 surat, tidak mampu juga. 1 surat, tidak mampu juga. Am yakuluna iftara qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayat. Qul fa'tu bisuratim mislihi wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim mim mislihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum fa illam taf'alu walan taf'alu fa illam tastati'u al-ityana bimithlihi al-an ma'a qudratikum wastita'atikum fil lughatil arabiyyah walan tastati'u al-ityana bimithlihi fil mustaqbal. Kalau tidak bisa sekarang, nanti lebih tidak bisa lagi. Kenapa? Karena ketika Al-Quran diturunkan, bangsa Arab sudah sampai kepada puncak kemajuan dari sastra itu sendiri. Maka Al-Quran tadi disebutkan ijaznya dari aspek bahasanya seluruhnya merupakan satu kelebihan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau sesuatu yang luar biasa itu diberikan kepada hamba-hambanya yang soleh, namanya apa? Namanya karomah. Ya, karomah. Untuk membuktikan bahwa beliau adalah seorang yang soleh. Seorang yang kemudian diangkat menjadi waliyun min awliyaillahi subhanahu. Nah, kalau kita berbicara Al-Quran, karena Al-Quran wahyu Allah yang terakhir, diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang terakhir pula, junjungan Nabi besar Muhammad, maka tidak ada kata selesainya. Kita berbicara Al-Quran berarti kita membicarakan sesuatu yang dipastikan tidak akan ada selesai. Kenapa? Karena kandungan isi Al-Quran luar biasa, bagaikan laut katanya yang tidak bertepi. Itulah firman Allah ayat 109 dari surah Al-Kahfi. Qul lau kanal bahru Ayat ini ditafsirkan oleh ayat 27 dari surah Luqman. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Karena Al-Quran itu adalah mukjizat, maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan untuk membacanya. Bisa membacanya, dimudahkan oleh Allah untuk menghafalnya. Orang yang tidak kenal huruf Arab, alif, ba, ta, sa, dan seterusnya, untuk membaca Al-Quran tidak perlu lama-lama, tidak perlu 2 bulan, 3 bulan. Sekarang cukup 3-4 jam saja. Jam 8 serahkan anaknya yang tidak bisa baca atau orang tuanya yang tidak bisa kenal huruf Al-Quran. Nanti zuhur diambil, bawa Al-Qur'annya dari rumah, jangan dari gurunya, nanti diatur sama gurunya. Suruh baca satu-satu. Bisa baca dan insya Allah sudah kenal huruf-huruf Al-Qur'an itu. Itulah mukjizat. Al-Qur'an juga mudah untuk dihafal. Jangan dengarkan ya pemikiran-pemikiran orang-orang yang tidak jelas. Kata mereka, sekarang ini sudah era digital, era HP, era iPad, era komputer. Tidak perlu lagi menghafal Al-Quran. Kalau sekedar untuk mencari satu ayat, surat apa, ayat nomor berapa, halaman berapa, pojok kanan, pojok kiri, baris keberapa, kurang 1 menit juga buka aplikasi, langsung ketemu. Betul? Karena mereka tidak punya semangat untuk menghafal Al-Quran. Tapi yang bisa menghafal Al-Quran, kita bukan sia-sia saja, tapi menghafal Al-Quran itu dikatakan oleh ulama al-iqtida wa ta'assi bin Nabi alaihi salatu wassalam. Mengikuti sunnahnya Nabi, sunnahnya para sahabat,
sunnahnya para tabi'in, sunnahnya para tabi'in. Kita ikuti itu. Maka yang menghafal Al-Quran itu dimudahkan oleh Allah. Para ulama katakan hifdzul Quran muyassarun linnasi kullihim. Dimudahkan oleh Allah untuk semua. Anak kecil hafal, remaja hafal, dewasa hafal, tua bangka hafal. Ya, kemarin viral 2 bersaudara perempuan umur 72 tahun hafal Quran 30 juz sambil menangis. Kenapa di waktu muda dulu saya tidak menghafal Al-Quran? Yang laki umurnya sudah 84 tahun. Sudah apa? Kalau bahasa orang Jakarta, sudah minal peotiin. Sudah peot. Hafal Al-Quran 30 juz. Maka kita sekarang hari ini saksikan anak-anak kita yang masih muda-muda hafal juga 30 juz. Ya. Maka menghafal Al-Quran itu sunnahnya Nabi Allah mudahkan. Maka orang yang menghafal Al-Quran mempunyai kemuliaan yang luar biasa. Paling tidak dari hasil bacaan saya ada 22 keistimewaan yang Allah berikan kepada penghafal Al-Quran itu. Hifdhu asraru hifdzil Qur'anil Karim, rahasianya. Yang pertama, orang yang hafal Quran pasti setiap saat dia membaca Al-Quran itu, betul? Orang yang membaca Al-Quran berarti setiap saat dia berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdialog dengan penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hafal Quran, setiap dia baca, bukanlah dia membaca sesuatu yang sia-sia. Maka orang yang membaca Al-Quran mulia di sisi Allah, apalagi yang membacanya adalah orang yang hafal Al-Quranul Karim. Nabi sabdakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, dia mendapatkan satu kebajikan. Satu kebajikan dilipat gandakan menjadi 100 sampai dengan 700. Bayangkan kalau kita bisa membaca satu hari 1 lembar saja. Satu hari 1 ayat saja. Berapa hurufnya? Kalau 1 lembar berapa hurufnya? 1 juz berapa hurufnya? 2 juz berapa hurufnya? Luar biasa. Membaca Al-Quran juga tidak sia-sia. Nanti ketika tidak ada yang bisa memberikan bantuan dan pertolongannya di hari kiamat, Al-Quran datang memberikan pertolongan kepada orang yang suka membaca Al-Quran itu. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bapak-bapak dan ibu-ibu juga yang sudah berjuang mengerahkan seluruh upaya dan kemampuannya untuk menjadikan anaknya supaya bisa dan hafal Al-Quranul Karim,
itu tidak ada yang sia-sia. Nanti anak-anak bapak-bapak ini di hari kiamat dia bawakan mahkota. Mahkotanya dari berlian-berlian yang berharga dari surga. Dibawa nanti dipakaikan kepada bapak dan ibunya yang sudah mengantarkannya hafal Al-Quran 30 juz. Mau enggak begitu? Mau. Maka tadi itu jasanya orang tua luar biasa. Ya, tadi untuk apa? Membentengi dari segala sesuatu yang tidak menguntungkan. Dengan hafal Al-Quran kita akan menuju yang disebut tadi al-jailul zahabi, generasi emas, iya kan? Iya. Tidak sia-sia, sama sekali tidak ada yang sia-sia. Yang hafal Al-Quran juga, yang bisa membaca Al-Quran saja dengan baik, dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para malaikatnya yang dimuliakan oleh Allah itu. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang hafal Quran juga adalah orang-orang yang akan menjadi ahlullah wa khassatuh, yang bisa membaca Al-Quran akan menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada satu hari Nabi sedang duduk-duduk bersama sahabatnya. Nabi terus bersabda, lillahi ahlun fid dunya. Allah punya keluarga di dunia. Sahabat terus bertanya, hal lillahi ahlun fid dunya ya Rasulullah? Betul itu? Kata Rasulullah, betul. Na'am, lillahi ahlun fid dunya. Terus mereka bertanya, man haula'i ya Rasulullah? Siapa mereka itu ya Rasulullah? Rasulullah terus jawab, haula'il ladzina yaqra'unal Qur'ana fid dunya. Man akramahum faqad akramahumullah. Wa man ahanahum faqad ahanahumullah. Itulah mereka-mereka yang membaca Al-Quran di dunia. Siapa yang memuliakan mereka, Allah akan muliakan. Tapi siapa yang menghina mereka, Allah juga akan hinakan. Terakhir Nabi pesan kepada sahabat Abu Hurairah, ya Aba Hurairah, laisa fil ardi ahadun akrama indallah ba'dal anbiya. Tidak ada di dunia yang lebih mulia dari para nabi-nabi melainkan hamilul Quran, orang yang hafal Al-Quran. Dalam riwayat lain, hamilul Quran itu berada setelah nabi, setelah para ulama, menjadi hamba Allah yang paling mulia di muka bumi ini. Di dalam sabda Nabi dikatakan, inna akramal ibadi indallah fi hadhihi dunya ba'dal anbiya al ulama thumma hamalatul Quran. Apa keistimewaannya? Dalam riwayat ini ada 4 keistimewaannya. Yang pertama, yakhrujuna minad dunya kama yakhrujul anbiya. Mereka akan keluar meninggalkan dunia ini seperti para nabi-nabi meninggalkan dunia. Apa maksudnya? Jaminan Allah husnul khatimah. Siapa yang husnul khatimah kemana perginya? Ke surga.
Yang kedua, wa yuhsyaruna min kuburihim ma'al anbiya. Nanti ketika kebangkitan, mereka para hamalatul Quran itu dibangkitkan sudah bersama para nabi-nabi. Kalau dibangkitkan sudah mengelompok dengan para nabi, kemana perginya? Ke surga. Yang ketiga, wa yamurruna 'ala sirati ma'al anbiya, menyeberangi jembatan Siratul Mustaqim yang di bawahnya adalah neraka jahanam. Kalau nyemplung di situ selesai. Nyeberangnya sudah bersama para nabi-nabi. Artinya apa? Selamat dalam penyeberangan itu. Yang keempatnya, wa ya'khuduna thawabal anbiya. Mereka juga mendapatkan pahalanya para nabi-nabi. Maka wajar kalau para pembaca Al-Quran, para penghafal Al-Quran itu dimuliakan, dihormati. Seperti ini haflah. Siapa yang terlibat dalam acara ini tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memuliakan ahlullah, maka kita juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Apa keistimewaan yang lain? Keistimewaan yang lain, yang pertama, pasti orang yang hafal Quran itu quwwatul dzakirah. IQ-nya di atas rata-rata. Pasti lebih di kelas pasti lebih kuliah dia lebih unggul. Kenapa? Karena Al-Quran 30 juz ada di sini, ada di sini. Baca buku-buku untuk besok ujian kecil. Sekali dibaca nyangkut semuanya. Tapi yang tidak hafal, sekali baca banyak yang hilangnya. Iya. Betul? Betul. Maka orang-orang yang hafal Quran pasti pintar-pintar. Tadi Pak Bupati cerita anaknya masuk fakultas kedokteran Unila tanpa testing, iya kan? Masuk pilih kedokteran. Itu harus terima kasih kita. Jasanya Pak Nasir, Profesor Dr. Ahmad Nasir yang dulu pernah menjadi Menteri Pendidikan dari Undip, Universitas Diponegoro, Semarang. Saya waktu acara musabaqah perguruan tinggi di Malang, Universitas Brawijaya, saya ketemu beliau. Saya sampaikan, Bapak sebentar lagi jabatannya selesai. Apa yang bisa ditinggalkan? Terus dia tanya, apa Pak Yai? Bapak buat keputusan menteri. Sekaligus kita menitipkan pondok pesantren yang punya ijazah SMA, aliyah, diterima masuk perguruan tinggi mana saja di seluruh Indonesia ini. Tanpa testing, milih jurusan apa saja, fakultas apa saja. Mau enggak? Sudah direalisasikan. Maka sekarang Unila banyak penghafal Qur'annya. Dulu orang yang hafal Qur'annya dilirik sebelah mata. Sekarang sudah dilirik dengan 4 mata, bukan 2 mata lagi. Apalagi di UIN. Kalau UIN memang sarangnya di situ. Kita yang punya. Ya, dari zaman saya jadi menteri dulu, bebasin SPP-nya. Siapa yang hafal Quran, bebasin SPP-nya. Buat khotaman Al-Quran.
Setiap 1 bulan sekali buat khotaman. Alhamdulillah. Ya, sekarang banyak para penghafal Al-Quran. Kalau wisuda, wisudawati terbaik, fakultas kedokteran, namanya si A. IP-nya 4, pasti hafal Quran. Wisudawan terbaik dari fakultas apa? Matematika. Kita tanya, pasti dia hafal Quran. Karena Al-Quran itulah yang membantu dia ya di dalam menghafal semuanya. Jadi ini bukan dongeng. Ya, bukan dongeng. Dulu saya sekolah dulu begitu juga. Orang malam-malam besok mau ujian, sibuk baca buku, enggak tidur semalaman. Saya besok mau ujian, baca sekali aja tidur. Besok nilai kita insya Allah lebih baik dari yang tidak tidur 1 malam itu. Itulah kemuliaan Al-Quran. Yang kedua, apalagi keistimewaannya itu, bahasa Arabnya, dialek Arabnya pasti lebih baik. Al-Lahajatul Arabiyah pasti lebih baik. Kenapa? Karena setiap hari yang dibaca adalah bahasa Arab, pasti lebih fasih. Ya, tadi kita lihat tadi itu. Yang tidak hafal aja fasih, apalagi yang hafal Al-Quran 30 juz pasti lebih Yang ketiganya apa? Ar-rahatun nafsiyah, punya ketenangan jiwa. Orang yang hafal Quran insya Allah menjadi orang yang tenang, tidak pernah galau, tidak pernah gelisah, tenang. Orang mau berbuat apa saja kepada dia tenang, tidak hirau dia, karena Al-Quran senantiasa bersama dia. Yang keempat apa keistimewaannya di sini? Dia diberikan ar-rif'atu fid darain, keistimewaan di dunia dan keistimewaan di akhirat. Ini sudah menjadi kenyataan. Keistimewaan di dunia, apa keistimewaannya? Misalnya dia sakit, misalnya ya, ini contoh mahasiswa saya, punya pondok pesantren juga. Habis selesai membimbing anak-anaknya sholat asar. Habis sholat asar, biasa anak-anak bawa air minum, air minumnya tercecer di sana sini, ubinnya licin, jatuh dia. Jatuh, terlempar, kepalanya terbentur di ubin itu. Terjadilah pendarahan. Koma dia, dibawa ke rumah sakit. Kata dokter di rumah sakit itu harus dioperasi. Iya, enggak apa-apa dioperasi. Tapi ada rumah sakit katakan kita kalau operasi harus ada uang jaminannya dulu. Uang jaminannya berapa? 300 juta. Di mana seorang hafiz mau ngumpulin 300 juta? Rumahnya dijual, semua pondoknya dijual, enggak cukup 300 juta. Akhirnya dibawa ke rumah sakit lain. Di daerah BSD, ya, Jakarta itu, Tangerang Selatan, dibawa ke situ, ternyata dokternya itu dokter-dokter yang siap kalau ada operasi. Begitu masuk langsung dibawa ke ruang operasi. Ini harus dioperasi. Dibuka batok kepalanya, ini dibuka. Karena pendarahan. Jadi sudah jadi penggumpalan. Begitu dibuka, ternyata ada pembuluh darah yang masih terbuka, 1. Biasanya kalau orang begitu 4-6 jam, innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Begitu dilihat ada pembuluh darahnya yang terbuka, salah seorang dokter spesialis yang sudah 20 tahun dia mengurusi operasi seperti ini. Dia tidak temukan seperti itu. Dia keluar, dia tanya sama keluarganya, sama teman-teman yang nganternya, ini siapa orang ini? Jawab mereka, ini guru ngaji. Kata dia, enggak. Tidak guru ngaji, tapi ada kelebihan yang lainnya. Kasih tahu sama saya. Dikasih tahu sama istrinya, suami saya ini hafal Quran 30 juz, imam juga. Nah, itu kata dokter, Allah berikan kelebihan. Saya tidak mendahului yang di atas, kata. Saya akan lanjutkan operasi, insya Allah saudara kita ini akan hidup kembali, diberikan oleh Allah kehidupan. Pamit, dia masuk ke dalam. Selesaikan operasinya, begitu dia keluar, insya Allah dia bilang, akan hidup kembali seperti kita. Anaknya masih hidup sekarang, jadi imam, ya, imamnya di Bintaro di daerah saya. Saya kalau ada dia, saya ngajar, saya disuruhnya, ayo Habib, enggak, saya bilang, kamu yang jadi imam. Itu satu kenyataan. Ini di dunia ini, kita tidak berbicara di akhirat. Satu lagi di Palembang tahun 2019. 2019 itu biasa ya, di sana ada Yayasan Ahlul Quran yang kebetulan salah satu pemimpinnya di Masjid Darul Muttaqin itu adalah keluarga saya, Umar Al-Munawwar. Habis taraweh keliling biasa ke musola, masjid-masjid, khotaman Al-Quran. Pas malam 19, khotaman Al-Qurannya di musola saya, namanya musola Al-Munawwar di kampung. Pulang naik kapal itu, naik getek yang pakai mesin, perahu yang pakai mesin itu, bocor. 18 orang bocor perahunya itu di tengah-tengah Sungai Musi. Kata pimpinannya Habib Umar Al-Munawwar, jangan ada yang lompat, karena semuanya pakai gamis. Jangan ada yang lompat, pegang saja. Jerit-jerit minta bantuan, tidak ada orang, karena sudah malam, bulan puasa lagi, Sungai Musinya sepi. Ada 3 orang yang lompat, tidak sabar. 3 orang lompat, semuanya hilang. Yang lain pegang sampan itu saja. 2 orang baru ketemu 2 hari, 2 malam. Masih utuh. Biasanya orang kalau tenggelam di air bengkak. Badannya melembung, baju yang dipakainya juga jebol. Jangankan baju, karung lagi jebol. Ini masih utuh. 1 lagi masih dicari. Namanya kebetulan Alfi Syahr. Ya, Alfi Syahr. Anak sematawayang dari Kiai Firdaus. Dia dosen Universitas Muhammadiyah Palembang. Dicari sampai 4 hari 4 malam. Dicari ke ujung sana, ke ujung sini oleh tim SAR, enggak ketemu-ketemu. Maghrib baru ketemu. Masih utuh. Tidak ada yang rusak sedikit pun. Dia biasa pegang Al-Quran kecil itu di tangan kanannya. Kemana-mana anak ini pegang Quran terus. Al-Qurannya masih ada di sini. Masih utuh. Akhirnya terus dimakamkan. Di pemakaman Kenten, mungkin ada yang tahu di Kenten 8 Ilir itu. Begitu mau masuk gerbang, harum. Ada yang tanya, siapa yang bawa gahru? Siapa yang bawa minyak wangi? Orang menjawab, enggak ada yang bawa. Terus mereka bertanya,
kepada saya, apa ini Bib? Katanya, malaikat turun menghormati orang yang hafal Quran akan dimakamkan. Maka jadilah wangi seperti ini. Dimakamkan selesai, sampai selesai, lah habis katanya minyak wangi tadi. Kalau minyak wangi hilang dia. Itu kemuliaan yang Allah berikan. Di samping orang yang hafal Quran itu, kalau dia meninggal dunia, dimakamkan, jasad dan kafannya akan tetap utuh sampai hari kiamat nanti. Mau enggak begitu? Mau. Dimakamkan, kafannya, jasadnya masih utuh nanti sampai hari kiamat. Maka Nabi sabdakan, ini bukan dongeng. Idza mata hamilul Qur'an auhallahu ilal ardi alla ta'kuli lahmahu. Kalau ada yang meninggal tuh, orang yang hafal Quran, Allah terus perintahkan kepada tanah, jangan kamu makan dagingnya. Tanah terus menjawab, faqalat kaifa akulu lahmahu wa kalamuka fi jawfihi. Tanah menjawab, bagaimana aku akan memakan dagingnya sementara di dalam dadanya ada firman-Mu Al-Qur'anul Karim. Maka kita selalu mendengarkan kuburan dibongkar, jasadnya masih utuh, pasti hamilul Quran, atau orang yang syahid fi sabilillah. Orang yang syahid tidak rusak, ya, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadli. Itu juga ditunjukkan oleh Allah para peserta perang Uhud di Madinah Al-Munawwarah yang gugur dan dimakamkan di lereng Gunung Uhud. 200 tahun setelah itu Madinah mengalami kalau sekarang ini banjir bandang. Semua jenazah itu timbul kembali. Masih utuh, darah-darahnya pun masih seger. Itulah yang dipindahkan, hampir 200 orang dipindahkan ke Baqi, dibuat dulu ada tandanya dulu, syuhada Uhud. Tapi sekarang dibuangin semua itu. Ya takut nanti orang apa-apa gitu kan. Ya, syuhada Uhud. Utuh masih. Kafannya masih utuh, jasadnya masih utuh, darahnya juga yang terteteskan dari peperangan itu masih seperti darah yang segar. Itu penghormatan yang Allah berikan kepada ahlul Quran. Maka sebagai ahlul Quran kita harus jaga. Maka untuk membaca Al-Quran itu harus dengan namanya talaqi wal musyafahah. Dari guru langsung kita lihat, dengar bagaimana mulut si guru itu. Itulah namanya talaqi wal musyafahah, dari guru yang berkualitas. Apa maksud berkualitas itu? Guru itu punya guru lagi, gurunya gurunya bersambung terus sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah bacaannya bagus, menyebut hurufnya juga pas sesuai dengan hukum tajwidnya, waqaf wal ibtida'nya. Kenapa? Karena Al-Quran kalau dibaca hurufnya beda, memberikan makna yang berbeda pula. Kenapa? Al-Quran dulu ketika ditulis tidak ada titiknya, tidak ada giginya.
baru dikasih titik saja, tanda baca yang sederhana itu pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau minta kepada seorang tokoh namanya Abul Aswad Ad-Du'ali yang wafat 69 Hijriah. Sebagai ahli bahasa pada waktu itu, tolong diberi tanda baca. Tanda bacanya hanya titik. Huruf kalau dikasih titik 1 suaranya A. Dikasih titik 2 suaranya U. Kasih titik 1 di bawah suaranya I. Itulah fathah, dhammah, kasrah. Kalau tidak dibaca pas dia, maka berarti bacaannya tidak benar. Maka dibuat kaidah, la tatimul fathatu illa bi fathis syafatain. A. Dulu saya ngaji dulu dengan orang tua saya, guru-guru saya, enggak boleh A. Kurang buka mulutnya, dibukain A. Kalau suaranya I harus bi khafdis syafatain, bukan I. Tarik, dijewer mulutnya itu. Kalau dia U muncung, U bi dhammi syafatain, U. Kurang tarik, tarik begitu. Maka ada namanya ismam. Ya, la ta'man muncung, ya. Itu guru-guru dulu. Saya kebetulan saya umur 5 tahun sudah jadi qari tadi. Ya, saya dipakein ayah saya dulu pakai sarung kopiah putih, sudah baca kemana-mana. Baca Qur'annya alhamdulillah, ayah saya mendidik saya umur 4 tahun ya. Kurang dari 4 tahun, huruf saja belum apa, saya sudah khotam membaca Al-Quran 30 juz. Berkat orang tua. Dibilangin sama orang tua saya, belajar Al-Quran itu kalau banyak gurunya, banyak ilmunya. Maksudnya apa? Saya bilang sama orang tua, nanti berguru lagi kepada guru saya. Suruhlah datang saya. Datang, guru ini ahli tajwid, makharijul huruf, sifatul hurufnya luar biasa. Allah yarham, Kiai Muhammad Yusuf namanya. Saya datang, saya disuruh abah saya datang belajar. Oh iya katanya, abahnya bilang sama saya katanya. Oke lah katanya, apa kita baca hari ini? Baca Fatihah dulu aja lah katanya. Saya baca Fatihah, sudah selesai waladhdallin. Wih luar biasa kata Kiai ini. Masya Allah, kata, dipuji dulu. Guru biasa kalau mau itu kan dipuji dulu baru dijatuhkan. Coba baca satu lagi, sekali lagi, baca lagi. Masya Allah, kata, luar biasa dipeluknya saya. Coba yang ketiga, begitu yang ketiga mulai dipegangin. Alhamdulillahirabbil alamin. Roknya kurang tebal sedikit, tebalin sedikit. Oh. Sampai di ujung, baju ini sudah basah nih, baju sudah basah, haibahnya guru ya, haibahnya guru. Sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia bilang apa? Ada angin yang keluar. Muridnya gini, ada angin yang keluar. Saya bilang sama dia, angin itu keluarnya dari hidung saya, bukan dari mulut saya. Marah dia. Kamu bohongi saya ya. Keluar dia dari kamar itu, masuk ke dalam, ambil lilin. Diambil lilin. Dihidupkan lilinnya, terus dia baca. Bergerak enggak itu? Enggak, Pak. Iya. Jadi tidak benar itu kalau ada angin yang keluar dari hidungnya. Coba baca lagi. Masih goyang, sampai basah. Saya bilang cukuplah Pak Yai, nanti kita lanjutkan lagi gitu.
mau belajar ngatur lagi. Ya kata cerewet, saya dulu cerewet ya. Kritis ya, kritis. Itulah sulitnya kita. Belajar yang lain mungkin tidak begitu. Walaupun dalam ilmu agama juga harus dengan sanadnya. Kita belajar kitab apa, gurunya siapa, guru-gurunya siapa sampai kepada penulis kitab itu. Al-Quran juga harus begitu. Supaya bacaan kita benar. Karena guru kita benar dan jelas. Kalau orang mengajar satu kitab, maaf kiai-kiai, baca kitab Sahih Bukhari, ngaji, hebat dia. Tapi dia tidak pernah ngaji sama seorang guru. Tidak pernah dia baca kitab itu dari seorang guru. Namanya guru itu liar. Tahu liar? Liar. Muridnya insya Allah lebih liar lagi dari gurunya itu. Maka harus sanad. Sanad itu penting. Ya, kita di Mekah dulu. Saya tinggalin istri saya mau belajar dari guru saya ini. Kata istri saya, belajar apa lagi? Di rumah buku sudah sekian banyak. Saya mau talaki yang buku-buku itu. Ngaji ini dari guru-guru itu. Itulah namanya sanad keilmuan. Jadi kita belajar ilmu apa saja harus ada sanadnya. Begitu juga Al-Qur'anul Karim. Ya, jadi harus ada sanadnya. Nah, untuk sanad ini kita panggil ke atas di Ustadz Abid Mu'affan namanya. Ini yang bantu saya tulis sanad Al-Quran seluruh Indonesia. Siapa kiainya, siapa muridnya. Itu memang. Ada. Ustadz Abid Mu'affan dipersilakan dan kepada tim pemberi sanad silakan diberikan kepada Ustadz Abid Mu'affan untuk diserahkan kepada PPTG As-Sahih. Jadi kita minta nanti semua mengijazahkan sanad itu. Ya, dari beliau atau dari saya, nanti nama saya ada di situ. Dari guru saya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau ini berjuang ya untuk itu dan nanti beliau kasihkan ya, dan sebelumnya mungkin diberi pengantar sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah amma ba'du. Yang kami hormati guru kita semua Profesor Dr. Said Aqil Husain Munawwar, segenap keluarga besar Pondok Pesantren Tahfidzul Quran As-Sahil Wawai Karya Lampung Timur dan segenap hadirin wal hadirat rahimakumullah. Izinkan kami untuk menyampaikan amanah ilmiah penelitian sanad Al-Quran ulama Nusantara yang alhamdulillah yang kami bacakan adalah sanad Al-Quran Pondok Pesantren Tahfidzul Quran As-Sahil Desa Tanjung Wangi, Kecamatan Wawai Karya, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Alhamdulillah sebagaimana yang kami dapatkan informasi sebelumnya bahwa Pondok Pesantren Tahfidzul Quran As-Sahil didirikan oleh Kiai Haji Munaji dan juga Ibu Nyai Hajjah Nurul Inayah, yang mana alhamdulillah tadi telah hadir di tengah kita semua putra dari guru beliau Kiai Haji Harir Muhammad. Ibu Nyai Hajjah Nurul Inayah ini dulu belajar di Pondok Pesantren Bustanu Usyatil Quran yang ada di Betengan, Demak, Jawa Tengah, di samping makam Sunan Kalijogo. Dan alhamdulillah beliau dikaruniai putra putri, dan alhamdulillah ada 2 putri beliau yang juga hafizah seperti Ning Zulfa Munaji yang belajar kepada Kiai Haji Munfaat Abdul Jalil dan Ning Fika Una bin Kiai Haji Munaji yang belajar kepada Kiai Haji Abdul Aziz Mulyono. Baik Kiai Haji Harir Muhammad maupun Kiai Haji Abdul Aziz Mulyono maupun Kiai Haji Munfaat Abdul Jalil belajar menghafalkan Al-Quran kepada Allahyarham Kiai Haji Muhammad Arwani Amin Kudus, pendiri Pondok Pesantren Yanbu'ul Quran.
Beliau belajar kepada gurunya Allah yarham Kiai Haji Muhammad Munawwir bin Abdullah Rasyad, pendiri Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta, yang mana Kiai Haji Muhammad Munawwir belajar di Makkatul Mukarramah sekitar 21 tahun. Di antara guru beliau yang beliau mendapatkan ijazah sanad Al-Quran tersebut nama Syekh Yusuf Husain bin Hajar Ad-Dimyati Al-Makki. Dari situlah beliau mendapatkan sanad ijazah Qiraatus Sab'ah, yang harapannya semoga adik-adik kita santri wisudawan PPTQ As-Sahil ini bisa menguasai Qiraah Sab'ah sebagaimana guru-gurunya. Syekh Yusuf Husain Asy-Syahir bin Abdul Hajar Ad-Dimyati, pengarang kitab Az-Zurrun Nadid fi Tajwidi Al-Fadhi Qur'anil Majid, adalah seorang ulama yang mengajar di Makkatul Mukarramah di Masjidil Haram yang berasal dari Dimyat, Mesir. Beliau belajar kepada gurunya Syekh Sa'ad bin Ahmad Antar Ad-Dimyati. Beliau belajar kepada gurunya Syekh Ahmad bin Abdurrahman Al-Haruni Ad-Dimyati. Beliau belajar kepada Syekh Abdul Ais Muhammad bin Mustafa Ad-Dimyati. Beliau belajar kepada gurunya Syekh Abdullah Lud bin Abdullah bin Ahmad Al-Ghannam Ad-Dimyati, yang belajar kepada syakiknya atau kakak kandungnya, yakni Syekh Ayub Lud Ad-Dimyati. Beliau belajar kepada Syekh Abdul Karim bin Umar Al-Badri Ad-Dimyati dan Syekh Nuruddin Ali bin Umar Al-Mihi, guru dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri yang tersebutkan dalam bait yang keempat, Sammaituhu bituhfatil atfali an syaikhinal mihi dzil kamali. Kedua ulama ini, Syekh Abdul Karim dan Syekh Ali Al-Mihi, beliau belajar kepada gurunya Syekh Ismail Al-Mahalli Al-Marhumi Al-Azhari. Beliau belajar kepada Syekh Abu Salah Ali bin Muhsin Ar-Rumaili. Beliau belajar kepada Syekh Muhammad bin Qasim bin Ismail Al-Baqari. Beliau belajar kepada gurunya Syekh Abdurrahman bin Syihada Al-Yamani. Beliau belajar kepada gurunya Syekh Ahmad bin Abdul Haq As-Sunbati. Beliau belajar kepada Syekh Syihadah Al-Yamani Al-Misri dari Mesir. Beliau belajar kepada gurunya Syekh Nasiruddin Muhammad bin Salim bin Ali At-Tablawi. Beliau belajar kepada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, yang makam beliau kami ziarahi kemarin berada di samping makam Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Zakaria Al-Ansori, beliau belajar kepada guru, di antara gurunya ada Syekh Ahmad bin Asad Al-Umyuti. Beliau adalah murid dari Al-Imam Abul Khair Syamsuddin Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari Ad-Dimashqi, yang kita kenal kitabnya dengan Al-Manzumah Al-Muqaddimah atau Matan Jazariyah. Ibnul Jazari dalam kitab Ghaidun Nihayah fi Taqadil Qurra belajar kepada gurunya Al-Imam Abdurrahman bin Ahmad Al-Wasiti Al-Baghdadi. Beliau belajar kepada gurunya Al-Imam Muhammad bin Abdul Khaliq As-Sa'ir Al-Misri. Beliau belajar kepada Syekh Ali bin Syuja Al-Hashimi Al-Dharir, zuriat dari Abdullah bin Abbas, yang mendapatkan doa spesial dari Rasulullah, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil, yang harapannya semoga kita semua menjadikan Al-Quran itu lafzan, ma'nan wa amalan. Syekh Ali bin Suja Al-Hashimi belajar kepada gurunya Al-Imam Muhammad bin Abul Qasim Muhammad bin Firu bin Khalaf Ar-Ru'aini Asy-Syadibi, pengarang kitab Khirzul Amani wa Tahani Alfiyah fil Ilmil Qiraat atau kita kenal Matan Syadibiyah, yang berasal dari Spanyol atau Andalusia, yang belajar kepada gurunya Al-Imam Ali bin Muhammad bin Ali Hudal Al-Balansi. Beliau belajar kepada gurunya Al-Imam Abu Dawud Sulaiman bin Najah Al-Umawi Al-Andalusi. Beliau belajar kepada gurunya Al-Imam Abu Amr Uthman Ad-Dani. Beliau belajar kepada gurunya Al-Imam Abul Hasan Taghir bin Ghalbun Al-Halabi Al-Misri. Beliau belajar kepada gurunya Al-Imam Abul Hasan Ali Al-Hashimi. Beliau belajar kepada gurunya Al-Imam Ahmad bin Sahl Al-Fairuzani Al-Ushnani.
Beliau belajar kepada gurunya Al-Imam Ubaid bin Sobah An-Nahsyali Al-Kufi. Beliau belajar kepada gurunya Al-Imam Abu Umar Hafs bin Sulaiman Al-Mughirah Al-Asadi Al-Kufi. Beliau belajar kepada gurunya Al-Imam Asim bin Abin Najud Al-Asadi Al-Kufi. Inilah mengapa bacaan yang kita baca ini adalah bacaan qiraat Imam Asim riwayat Hafs, karena sanad guru kita bersambung sampai kepada beliau, yang mana Imam Asim belajar kepada gurunya Al-Imam Abu Abdurrahman Abdullah bin Khubayb As-Sulami, yang beliau meriwayatkan hadis khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, dari gurunya yang menjadi sahabat sekaligus menantu baginda Nabi Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang beliau juga belajar kepada Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, yang mana mereka adalah murid sekaligus sahabat dari baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya ilmu ini bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum, maka lihatlah dari siapa kalian belajar ilmu agama tersebut. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, dan kami ingin persembahkan kenang-kenangan kami bersama Profesor Dr. Said Agil Musawwar berupa sanad Al-Quran Ulama Nusantara, yang di dalamnya telah tercantum nama guru-guru mulia yang ada di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran As-Sahil. Mohon diterima dengan hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Muhammad Latif Mukti LCMA dipersilakan untuk menaiki panggung untuk menerima langsung ijazah sanad dari Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Husin Al-Munawwar dan Ustadz Muhammad Abid Mu'afan. Baik, ini adalah silsilah asanidul Qur'anil Karim fi qiraatil Imam Asim dari riwayat Imam Syu'bah wa Hafs. Di sini alhamdulillah sudah disahkan oleh guru kita Profesor Said Agil Munawwar, yang di sini ada nama beliau, yang mana beliau belajar kepada gurunya Kiai Haji Rashid Shiddiq dari Palembang, dan juga Syekh Azra'i Abdur Rauf, yang nanti sanadnya akan bertemu kepada nama yang kami sebutkan tadi, Syekh Nuruddin Ali Almihi. Bertemu di sini nanti. Baik, semoga bermanfaat dan semoga ini menjadi wasilah kita agar kelak kita semoga menjadi ahlul Qur'anul Karim lafzan ma'nan wa amalan. Terima kasih. Terima kasih. Ustadz Abid Mu'afan dipersilahkan kembali ke tempat, dan kepada Profesor Dr. Haji Said Agil Husin Al-Munawwar kami mohon berkenan mengimami doa di majelis ini. Mohon kepada seluruh tamu undangan untuk sekiranya berkenan mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh Profesor. Terima kasih. Amin, amin. Jadi tausiah kita sampaikan di sini dulu. Kita sholat, kita makan, nanti diteruskan lagi sampai nanti habis asar. Amin. Tidak ikhlas semua. Mari kita baca doa. Ya, doa ini adalah menjadikan kita cinta kepada Al-Quranul Karim, ya, dan menguatkan hafalan kita. Ya, saya ijazahkan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa
wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna hubbal Qur'an wa fadlal Qur'an wa karamatal Qur'an wa hidayatal Qur'an wa shifa'al Qur'an wa rahmatal Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'ana fi qulubina hifzan wa ala alsinatina tilawatan wa fi sulukina khuluqan. Allahumma rzuqna minhu al-ilmu wal-amal. Allahumma syrah sudurana bil-Qur'an wa bayyid wujuhana bil-Qur'an wa nawwir quburana bil-Qur'an. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf kalau ada santri dari As-Sahil sudah lulus SMA, punya hafalan 30 juz. Saya bersedia memberikan rekomendasi untuk bisa melanjutkan sekolahnya di Al-Jami'ah Al-Islamiyah di Madinah Al-Munawwarah dan Jami'ah Ummul Qura yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Terima kasih, Prof. Ya. Nggak harus ketemu saya, nanti cukup pimpinan pondok pesantren ngirimkan via WA saja ijazahnya, kemudian ijazah hafalan Qur'annya, KTP-nya kirimkan, saya juga kirimkan nanti, sudah teknologi canggih, kirimkan nanti rekomendasi itu melalui Apula. Pesan saya, kalau sudah pulang jangan lupa sama gurunya. Amin. Amin ya, dan tetap pada ahlus sunnah wal jamaah yang Rais Surya tadi. Pulang jangan jadi musuh saya. Ya, jadi harus jadi teman saya. Saya jadi pengurus besar PBNU itu 20 tahun. Kalau membaca Ahkamul Fuqaha, Bahsul Masail, itu semuanya tanda tangan saya. Dan saya yang pimpin sidang Bahsul Masail dalam setiap muktamar di mana saja. Jadi mudah-mudahan ini memperkuat ya, di samping untuk keluarga. Kalau ada keluarganya yang di sini, nanti ada di pondok di mana, di kampung nanti. Ada seorang hafiz, 40 rumah akan terlindungi oleh seorang hafizah itu. Maka berbahagialah ini, Pak Bupati ini senang betul. Ya, maka tadi diminta tidak hanya bayar pajak mobilnya saja, mobilnya dikasih satu lagi. Amin. Amin. Kata beliau bukan satu, dua tadi ya, dua Ustaz. Amin. Amin. Ini amal ya, dunia dan akhirat. Mohon maaf, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.